Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Asyarul muslimin rahimani wa muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalalain rahimahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah taala An-Nasir dan juga Khairun Nasirin, yang maha penolong dan sebaik-baik penolong. Nama Allah An-Nasir itu disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Anfal ayat 40 Allah berfirman, fa'lamu anallaha maulakum ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maulakum, dialah pelindung kalian, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Juga disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 78 Allah berfirman, wa'tasimu billahi wa huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, berpegang teguhlah kepada Allah, dialah penolong kalian, dialah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 45 Allah berfirman, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran. Cukuplah Allah sebagai wali, sebagai pelindung, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Juga disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 31 Allah berfirman, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu sebagai pemberi hidayah dan sebagai penolong. Adapun nama Allah An-Nasir, ya, Khairun Nasirin, datang dalam sigah isim tafdil. Itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 150 Allah berfirman, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ya, bahkan Allah dialah pelindung kalian dan dia sebaik-baik penolong. Itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah An-Nasir, yang maha penolong, dan Khairun Nasirin, sebaik-baik penolong. Ya. Adapun secara bahasa, ya, An-Nasir diambil dari fi'il nasoro yansuru nasron. Nasoro yansuru nasron. Ya. Idza anahu ala aduhi, itu ketika menolongnya atas musuhnya. Maka masdarnya adalah nasron, isi masdarnya nusroh, yang kita dengar nusroh. Kita tidak bahas secara bahasanya karena ini terkait dengan syaraf. Yang jelas an-nasru wa nusroh maknanya al-aun, pertolongan. Ya. Adapun makna pada hak Allah Ta'ala, di sini banyak disebutkan oleh para mufassirin, disebutkan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Jarir atau Bari. Ya. Kita sebutkan saja apa yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam Aisyarut Tafsir. Kata Syekh Sa'di ketika menafsirkan wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira, cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Wa kafa billahi waliyan, cukuplah Allah sebagai pelindung, artinya apa? Yatawalla ahwala ibadihi wa yaltufu bihim fi jami'i umurihim wa yasiru lahum ma bihi sa'adatuhum wa falahuhum. Dialah yang pelindung, wali, ya, yang mengurusi urusan kalian, sekaligus pelindungnya. Itu yang mengurusi seluruh keadaan hambanya,
yang berbuat lembut kepada hambanya, lembut, yang seringkali menyampaikan kebaikan-kebaikan rahmatnya dengan cara yang tidak disadari, bahkan dibalik sesuatu yang dia benci, dibalik musibah, padahal sebetulnya Allah sedang ingin melimpahkan banyak kebaikan. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa husnudzon kepada Allah Ta'ala, ya, yang mengurus mereka, lembut kepada mereka di seluruh urusan mereka, memudahkan bagi mereka perkara yang membuat mereka bahagia dan menjadikan mereka sukses. Allah mudahkan semuanya. Adapun wakafa billahi nasira, cukuplah Allah sebagai penolong, yansuruhum ala a'daihim, dialah yang menolong mereka atas musuh-musuh mereka. Wa yubayyinu lahum ma yahdharuna minhu wa yu'inuhum alaihim, dan Allah menjelaskan kepada mereka perkara yang harus mereka waspadai dari musuh-musuh mereka dan membantu mereka untuk bisa menang melawan musuh-musuh mereka. Wa wilayatuhu ta'ala, ya, wilayatuhu, ya, pertolongannya, perlindungannya, fiha husulul khair, di dalamnya terdapat, ya, makna yaitu mendapatkan kebaikan, wa nasrihi, mendapatkan pertolongannya, wa fihi jawalus syarr, dan juga di dalamnya terkandung untuk pertolongan untuk menghilangkan keburukan. Ya, itulah makna dari wali dan nasir. Wali itu yang mengurusi semua kemaslahatan kita, sekaligus pelindung kita. Nasir yang menolong kita dari musuh, baik yang zahir maupun yang batin. Kemudian apa buah dari mengimani nama Allah An-Nasir? Buah yang pertama adalah as-siqatu fi nasrillahi ta'ala li ibadihil mu'minin wa adamu rohbah fi quwwatil kafirin idza akhadha bil asbab. Buah yang pertama mengenal nama Allah An-Nasir yang Maha Penolong, itu siqah, percaya akan pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang beriman, dan tidak adanya rohbah. Rohbah itu khauf, rasa takut yang diikuti oleh fi'il, oleh perbuatan. Jadi lamun sieun keneh mah can ngejat, lamun geus ngejat eta rohbah. Jadi rasa takut yang kemudian diikuti oleh perbuatan, kabur nepi ka ngejat, eta ngaranna rohbah, sehingga dia tidak mau ngejat, ya, dari kekuatan orang-orang kafir jika dia telah mengambil sebab-sebab keselamatan. Ya, wa tawakkal 'alallahi wahdah fi dzalik, dan tawakal kepada Allah Ta'ala, ya, ketika menghadapi musuh, tidak tawakal dengan kekuatan sendiri. Karena pertolongan itu di situ ketika kita tawakal hanya kepada Allah semata, tidak merasa bangga dengan kekuatan, bukan karena keberanian, tapi betul-betul karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci kesuksesan. Wal mansur man nasarallahu ta'ala wal mahdhul man khadalahu. Orang yang ditolong adalah orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala, dan orang yang mahdhul, ya, yang disia-siakan, ya, diterlantarkan, adalah orang yang diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau firman dalam surat Ali Imran ayat 160, in yansurukumullahu fala ghalibalakum, jika Allah menolong kalian maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Jadi orang yang ditolong itu orang yang memang ditolong oleh Allah Ta'ala, bukan karena kekuatannya, tapi Allah yang menolong dia. Maka barang siapa yang ditolong oleh Allah Ta'ala maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wa in yahdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, dan barang siapa, dan jika Allah Ta'ala menterlantarkan kalian, Allah tidak tolong, maka siapa yang bisa menolong kalian setelah Allah Subhanahu wa taala? Siapa lagi? Ya. Juga Allah Ta'ala firman dalam surat Rum ayat 47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, wajib bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Juga surat Ghafir ayat 51 Allah firman, inna lanansuru rusulana waladina amanu fi hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di kehidupan di dunia dan pada hari berdirinya para saksi di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian ada pertanyaan,
Apa makna innalana suru rusulana waladina amanu fil hayati dunya? Apa maknanya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang yang beriman di kehidupan di dunia? Padahal kita ketahui di antara mereka, di antara para nabi ada yang dibunuh oleh musuhnya, ya. Disiksa oleh musuh-musuhnya, ya. Seperti Nabi Sya'ya ini Bani Israel. Ini setelah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud dan Sulaiman masanya. Itu seorang nabi yang digaji oleh kaumnya, orang Yahudi. Nabi Yahya dipenggal kepalanya oleh orang Yahudi. Mereka pembunuh para nabi, ya. Atau tong kaget temen Yahudi sadis, ya, watong boro jelema jelema pangsolehna nabi ge dibunuh. Di mana pertolongannya gitu? Di mana pertolongannya di dunia? Di antara mereka ada yang ya, kaumnya itu sangat menginginkan untuk membunuhnya. Fakana ahsanu ahwalihi an yakhliso minhum hatta farqahum najian binafsihi. Yang paling baiknya keadaan mereka para nabi itu mereka yang lolos dari keburukan kaumnya sampai mereka meninggalkan dalam keadaan yang menyelamatkan diri. Seperti siapa? Nabi Ibrahim hajaro ila Syam, dia berhijrah ke Syam. Setelah sebelumnya dia apa? Dilempar pakai manjanik, pakai katapel ke tengah kobaran api, diruruk tapi selamat, ya. Kemudian dia meninggalkan negerinya. Begitu juga Isa, ya, yang dia pun hendak dibunuh, tapi kemudian Allah Ta'ala angkat, ya, ke langit ketika kaumnya hendak membunuhnya. Fa'ina nusrah. Nah, mana ini sisi pertolongannya? Pada tadi Allah mengatakan, Allah menjanjikan untuk memberikan pertolongan ketika di dunia, untuk menolong orang-orang para rasul dan orang beriman di kehidupan dunia. Ya. Maka ya jawabannya ada dua. Yang pertama, makna inna lanansuru rasulana waladzi amanu fil hayati dunya. Bisa jadi maknanya kami benar-benar akan menolong para rasul dan orang yang beriman di kehidupan dunia. Imma bi'ila'ina lahum ala man kadzdzabana wa idfarina bihim. Bisa jadi bentuk pertolongan dengan apa? Allah angkat mereka, tinggikan mereka atas orang-orang yang mendustakan, dan Allah menangkan mereka, ya, para nabi dan orang beriman atas orang-orang yang memusuhinya. Hatta yakharuhum gulbatan, sampai kemudian para nabi dan orang-orang beriman itu bisa mengalahkan mereka, menghinakan mereka. Kala difa'ala min dzalika bi Daud wa Sulaiman, sebagaimana apa yang Allah lakukan kepada Daud dan Sulaiman. Ya, Allah jadikan dia menang. Allah jadikan dia berkuasa atas musuhnya. Menjadi raja. Bahkan menundukkan tidak hanya manusia tapi juga menundukkan jin, bahkan binatang tunduk, ya, oleh Nabi Sulaiman. Fa'atuhuma min mulki wa sultan maqahara bihi kulla kafirin. Allah berikan kepada mereka berdua kerajaan dan kekuasaan yang dengannya mereka berdua bisa menundukkan setiap orang kafir. Ini pertolongan yang pertama, jenisnya seperti ini. Seperti kalladzi fa'ala bi Muhammadin, seperti apa yang dilakukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi idharihi ala man kadzabahu min qaumihi, di mana Allah Ta'ala memenangkan Rasulullah SAW atas orang-orang yang mendustakannya dari kaumnya. Itu jenis yang pertama. Yang kedua, ima bi bintiqamina mimman hadahum wa syaqahum bi ihlaqihim wa inja'i rusul mimman kadzabahum wa adahum kalladzi fa'ala ta'ala dzikruhu bi Nuh wa qaumihi. Jenis pertolongan yang kedua, Allah balas kepada orang-orang yang memusuhi dan menentang
para rasul ya, dengan menghancurkan mereka dan menyelamatkan para rasul dan ya para rasul dan kaumnya. Ini seperti apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada siapa? Kaum Nabi Nuh. Allah tenggelamkan semua ya, yang menentang Nabi Nuh, dan Allah selamatkan rasulnya yaitu Nuh dan orang-orang yang beriman. Ini bentuk yang kedua, pertolongan yang kedua. Ahlakahum gorkon ya, ketika Allah Ta'ala binasakan kaumnya dengan cara ditenggelamkan. Wa naja Musa wa man amana bihi min bani Israil wa ghairihi wa nahwi dzalik. Dan juga apa yang dilakukan kepada Nabi Musa, di mana Allah Ta'ala selamatkan Musa dan orang yang beriman kepadanya. Jadi golongan Bani Israel, dan Allah tenggelamkan siapa? Musuhnya Fir'aun beserta bala tentaranya. Ini jenis apa? Pertolongan yang keberapa? Kedua. Yeah. Yang ketiga, au bintiqamina fil hayati dunya man yukadzibhum ba'da wafati rasulina min ba'di muhlikihim. Jenis yang ketiga yaitu dengan Allah Ta'ala membalas ya musuh-musuh nabinya itu di kehidupan dunia, orang-orang yang mendustakan mereka setelah wafatnya rasulnya. Ya, setelah wafatnya rasulnya kemudian Allah Ta'ala binasakan orang-orang yang memusuhinya, seperti apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada Nabi Sa'ya tadi ya, di mana Allah Ta'ala jadikan ya orang-orang untuk mendudukan mereka ya. Allah jadikan pertolongannya itu datang setelah apa? Setelah wafat Rasul. Begitu juga dengan dakwah. Terkadang ketika orangnya masih hidup itu dakwahnya ditentang, bahkan dia dimusuhi, dipenjara dan sebagainya. Tapi setelah dia meninggal, kemudian ajarannya itu tersebar, seperti apa yang terjadi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ketika masih hidupnya itu terus-menerus dipenjara, dimusuhi. Tapi ketika sudah meninggal maka pertolongan Allah datang kepadanya, kemudian tersebarlah ya apa yang menjadi tulisan-tulisannya. Padahal dia mungkin tidak tahu apakah tulisannya akan tersebar atau tidak. Imam Bukhari meninggal dalam keadaan ditahdzir, diasingkan, meninggal sendirian, kecuali hanya ditemani oleh seorang budaknya. Sedih. Tapi pertolongannya apa? Tidak ada seorang pun kaum muslimin kecuali mengetahui Imam Bukhari. Ya, itu pertolongannya kapan? Setelah kematiannya. Ya. Jadi Allah pasti akan memenuhi janjinya, tapi bentuk pertolongannya tentunya berbeda. Ya. Itu penafsiran yang pertama. Jadi betul-betul di dunia itu didatangkan pertolongan. Sisi yang kedua, an yakuna hadzal kalam ala wajhil khabar anil jami' minar rusul wal mu'minin wal muradu wahid. Bisa jadi di sini innalanan suruh rusulana waladina amanu fil hayati dunya. Kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang beriman di kehidupan di dunia. Di sini pakai bentuk rusul jamak, tapi yang dimaksud satu yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penafsiran yang lain. Dan Rasulullah SAW sudah ditolong di dunia. Bagaimana agama ini bisa tersebar? Allah tundukkan ya. Bahkan di kepemimpinan siapa? Umar bin Khattab ya. Itu sepertiga dunia ya. Itu di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ya. Itu penafsiran yang kedua. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan statement yang begitu berharga. Ya. Apa yang beliau sebutkan di dalam
Bada'iut Tafsir. Ketika beliau menafsirkan permata walan yaj'alallahu lil kafirina 'ala mu'minina sabila. Allah tidak akan pernah memberikan jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang kafir untuk bisa mengalahkan orang-orang yang beriman. Tapi kenyataannya zaman sekarang banyak jalan bagi mereka untuk mengalahkan orang-orang beriman. Kenapa ini? Ya. Kata beliau fal ayat ala umumiha wa dhahiriha. Ayat ini berdasarkan keumumannya dan sebagaimana zahirnya. Wa innamal mu'minuna yasturu minhum minal ma'siyah wal mukhalifati allati tudadul imana ma yasiru bihi lil kafirina alaihim sabilun bihasabi tilkal mukhalafah. Ya. Karena muncul dari kaum muslimin, ya, berupa maksiat dan menyelisihi syariat yang itu merupakan bertentangan dengan keimanan, yang itu menjadikan bagi orang kafir itu ada jalan sesuai dengan tingkat penyimpangan tersebut. Jadi semakin kita banyak maksiat, semakin kita banyak menyimpang dari syariat, itu akan lebih membuka pintu jalan-jalan bagi orang-orang kafir untuk bisa mengalahkan orang-orang yang beriman. Ya. Fahumul ladzina tusabbibu ila ja'li sabili alaihim. Mereka lah orang-orang mukminin itu sendiri yang menjadikan jalan-jalan, ya, bagi orang kafir untuk bisa mengalahkan mereka karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Kama tusabbibu ilaihi yauma Uhud, sebagaimana mereka pun menjadi sebab mereka kalah pada perang Uhud, bimaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mukhalifatihi, disebabkan maksiat dan penyelisihan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya. Makanya ketika perang Uhud kita kalah. Ya, karena sebagian pasukan di Bukit Rumah, di Bukit Pemanah itu mereka turun, ya, untuk mengambil ghanimah. Disangkanya orang kafir tidak akan balik menyerang. Ternyata Khalid bin Walid memutar kemudian menyerang mereka ketika mereka dalam keadaan lengah. Maka kalahlah kaum muslimin ketika itu. Ya, jadi Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang kafir untuk bisa mengalahkan orang beriman. Kapan? Ketika kita keimanannya itu sempurna. Ketika banyak celah karena kemaksiatan dan penyelisihan kita terhadap syariat, maka itu membuka celah bagi mereka, memberikan jalan bagi mereka untuk bisa mengalahkan kita. Ya. Kemudian ya, kata beliau, fa mu'min azizun ghalibun muayyadun mansur. Seorang beriman itu dia mulia, dia akan mengalahkan dan dia akan dikuatkan, dia akan ditolong. Mukaffiyun, dia akan dicukupkan. Madfu'un anhu, dia akan dibela. Bidat aina kana, dimanapun dia berada. Walau ijtama'a alaihi min aqtariha, meskipun orang kafir itu berusaha untuk mengepungnya. Idza qama bihaqiqatil iman wa wajibatuh. Kapan itu? Ketika tegak hakikat keimanan dan perkara-perkara yang wajib dalam keimanan pada dirinya. Dhahiran wa batinan. Itu syaratnya. Adapun ketika maksiat, ya, dan perkara-perkara yang menyelisihi syariat, itu adalah merupakan celah, ya, menjadikan jalan-jalan bagi orang kafir untuk bisa mengalahkan orang-orang yang beriman. Kemudian di antara bentuk, ya, bati nasru, seolah terlambat, padahal bukan terlambat, belum waktunya. Karena segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu kapan pertolongan itu tepatnya datangnya. Tapi kita kadang-kadang merasakan seolah terlambat.
Ya bisa jadi karena li'anna abniyatal ummah mukminah lan tandij ba'da nadojah. Bisa jadi karena memang ya struktur umat ini belum matang. Kita belum siap untuk mendapatkan kemenangan. Bisa jadi lamun menang teh parabut. Ngadon perang saudara leuwih parah deui. Kitu mah aya musuhna kafir ngahijinya. Ketika menang parabut kekuasaan justru malah perang saudara. Wah, bekiriweuh ieu. Beki hese di pareumana. Bisa jadi karena memang kita belum siap. Baik secara ya keimanan ya, maupun secara kemampuan untuk mengelola ya. Bisa jadi justru malah lebih buruk. Allah lebih tahu kapan waktunya. Kemudian bisa jadi terlambatnya pertolongan ya hatta tabdal al ummah mu'minah akhir ma fi tuqiha min quwwah, karena ya Allah menginginkan umat mukmin ini untuk mengorbankan sampai akhir ya, kekuatannya, hingga sampai akhir apa yang dia miliki ya berupa harta, sehingga tidak tersisa lagi azizan wala ghaliyan, suatu yang berharga, suatu yang mahal, sehingga mereka tidak la tabdaluhu hayyinan wa rahisan fi sabilillah, sehingga mereka tidak memilih-milih untuk di jalan Allah, pilih yang ringan, pilih yang murah, tidak, dia korbankan semuanya ya. Dan itu Allah hendak melipat gandakan pahalanya. Semuanya tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan. Kemudian bisa jadi ditelat ya, merasa telat pertolongan itu hatta tajarrabal ummah al-mu'mina akhiru qawaha, sampai umat mukmin ini betul-betul mencoba sampai akhir kekuatannya ya. Wa tadaraka an hadal quwwah wahdaha biduni sanadi minallahi la yukaffilun nasra wa innama yatanazzalu nasru min indillahi indama tabdalu akhir ma fi tawqiha thumma taqulul amra ba'daha ilallah. Bisa jadi terasa telatnya pertolongan karena Allah ingin agar umat mukminah ini betul-betul mencoba sampai akhir kekuatannya, sehingga dia mengetahui bahwasanya kekuatan ini saja tanpa dukungan dari Allah Ta'ala ini tidak akan bisa membuahkan pertolongan, an-nasru, kemenangan, tidak. Jadi kita menang itu bukan karena kekuatan kita ya, agar supaya kita sadar betul kalau hanya dengan kekuatan kita tidak akan pernah sampai kepada kemenangan tanpa dukungan Allah Ta'ala. Dan ya kemenangan itu hanyalah turun dari sisi Allah tatkala ya umat ini betul-betul ya mencurahkan akhir dari apa yang dia bisa usahakan, kemudian dia menyerahkan seluruh urusan setelah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita betul-betul sudah pada puncak usaha, ketika kita betul-betul tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau hanya mengandalkan kekuatan kita tidak akan pernah bisa menang. Baru ketika kita sempurna tawakal kepada Allah, ketika itulah Allah turunkan kemenangan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, dialah yang akan mencukupinya. Ya, selama itu belum ada, maka ya Allah hendak sadarkan kita bahwa kekuatan kita itu ya itu tidak ada apa-apanya tanpa dukungan, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah biarkan sampai kepada akhir upaya yang bisa dia lakukan. Geus nepikeun mentok tah karek ketika itu datang pertolongan. Biasanya seperti kitu. Kantos nyobian cari. Biasanya geus nepikeun ka
lawan teh urang teh usaha teh malah mun geus gas teh mah geus lebih geus teu bisa putus asa dari semuanya, dari makhluk semuanya, dan dia hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Ketika itulah datang pertolongan. Dan bisa jadi Allah tangguhkan pertolongan litazidal ummah mu'minah sholatuha billahi, wa bisa jadi Allah menangguhkan, bukan menangguhkan, seolah kita merasa telat ya. Karena Allah hendak menambahkan kepada umat mukminin ini hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia merasa butuh kepada Allah, ya, maka ini akan membuat dia senantiasa menghubungkan hatinya, senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sangat fakir, butuh kepada Allah Ta'ala. Wala tajidulaha sanadan illa ilallah. Dia tidak mendapatkan sanadan, ya, tempat bersandar, tempat berlindung kecuali Allah. La mutawajjihan illa ilahi wahdah fid dara. Dan dia tidak ada tempat untuk dia mengeluhkan semua kesulitannya fid dara, di dalam seluruh kesulitan, kecuali hanya kepada Allah semata. Ya. Ya, banyak ya. Jadi banyak hikmah. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan memenuhi janjinya. Tapi banyak hikmah. Kenapa seolah telat? Kapan ini kemenangan? Di balik itu banyak hikmah. Juga di antaranya kenapa terasa terlambat pertolongan, di anal ummah mukminah lam tatajarrud ba'da fi kafahiha wa badliha wa tadhiyatiha lillahi wa lidawati fahiya tuqatilu li maghanam tahqiquhu atau tuqatil himyatan lidatiha atau tuqatil syaja'atan amama a'daiha. Ya, kenapa terasa terlambat? Karena bisa jadi umat mukmin ini dia tidak mengesahkan, ya, setelah perjuangannya, pengorbanannya itu tidak betul-betul tajarrud, hanya lillah, hanya karena Allah, untuk dakwah lidakwatihi, ya, untuk menegakkan dakwah ini. Ya, bisa jadi dia itu berperang karena untuk ghanimah, untuk mendapatkan ghanimah. Atau di sana banyak mungkin seperti di Palestina ada beberapa kubu yang masing-masing ingin mendominasi, ingin menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka, maka itu bukan karena Allah. Atau dia berperang himyatan lidatiha, untuk membanggakan bahwa kami punya kekuatan, makanya sering difilmkan dan lain sebagainya. Itu untuk apa, ya? Atau dia berperang saja'atan amama a'daiha, untuk menunjukkan keberanian dia di hadapan musuhnya. Sementara ya, yang Allah inginkan semua perjuangan itu lillah. Ketika lillah itulah akan datang pertolongan. Wallahu yurid an yakuna al-jihad lahu wahdah fisabilihi. Allah menginginkan jihad tersebut hanya untuk Allah semata, di jalannya. Bari'an min masyairil ukhra allati tulabisuhu, yang terlepas dari semua keinginan-keinginan yang lain. Tulabisuhu, yang membuat dia itu tulabis, jadi samar. Hati-hati, seringkali kita tertipu dengan niat. Makanya orang yang pertama kali menjadi suluh api neraka diantaranya apa? Orang yang berjihad di jalan Allah. Ternyata dia berjihad liyuqol jari, ini disebut pemberani. Tipis ini masalahnya. Ya.
Nah, atau bisa jadi terasa kayaknya seperti telat. Li anal batil alladhi tuharibuhul ummah mu'minah lam yakshif zaifuhu linnasi tamaman. Karena ketika itu ya, kebatilan yang diperangi oleh ummah mukminah ini belum tersingkap keburukannya kepada manusia secara sempurna. Allah hendak menyingkap keburukan musuhnya sampai semua orang melihatnya keburukan mereka, sehingga tidak ada yang kemudian tertipu untuk menolong mereka. Sebagaimana sekarang Israel semakin tersingkap keburukan mereka, sehingga tidak ada orang yang tertipu sehingga membela mereka. Ini di antara hikmahnya ya, karena kebatilannya belum tersingkap secara sempurna. Allah hendak menyingkap kebatilan mereka secara sempurna. Ya, ayasallahu ayyabqal batil hatta yankashifa aryan linnas. Maka Allah menghendaki agar supaya kebatilan itu tetap ada, terlihat jelas, sehingga tersingkap aryan dalam keadaan telanjang di hadapan manusia melihat ya kebatilan mereka. Ya, itu diantara hikmah-hikmah dibalik seolah-olah seperti telat, padahal bukan telat, ada waktu yang tepat. Maka kita banyak mengkoreksi, bisa jadi ini gara-gara maksiat yang kita lakukan, karena penyelisihan kita terhadap syariat, termasuk kita koreksi niat-niat kita lillah atau tidak, termasuk kita koreksi tawakal kita, selama ini kita tawakal kepada Allah atau tawakal kepada sebab. Semua itu perlu untuk menjadi bahan renungan. Kenapa kita seperti telat untuk mendapatkan kemenangan ya. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru buah yang pertama. Kemudian buah yang kedua, wa hadzal asar murtabitun bima qablahu ala wa huwa anal iman bismi subhanahu an-nasir yadfa'ul mu'min li ahdil asbab nasrillahi ta'ala lahu fid dunya wal akhirah. Ya, asar ini ya buah ya dari mengimani nama Allah An-Nasir ini terkait dengan yang sebelumnya, yaitu bahwa sesungguhnya keimanan terhadap nama Allah An-Nasir ini akan mendorong seorang mukmin untuk menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala baginya, baik di dunia maupun akhirat. Jadi kita harus berusaha untuk menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan pertolongan. Bagaimana caranya? Wadzalika bil khudu'i li amrihi wa syari'atihi wa nusrati dinihi fi nafsihi wa ma'an nasi li anna tafrita fi ta'atillahi azza wa jal babun ila khidlani wal masaib wa ta'khiri nasillahi ta'ala. Ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala? Yaitu dengan khudu', tunduk dengan perintahnya dan syariatnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menolong agama Allah ya, dengan jiwanya bersama dengan manusia, bersungguh-sungguh ya, yang mendakwahkannya, berjuang dengan harta, tenaga, pikiran untuk menegakkan agama Allah. Dan tafrid ya, meremehkan di dalam ketaatan kepada Allah ini merupakan pintu untuk sampai kepada khidlan, penelantaran dari Allah Ta'ala, dan menghantarkan kepada musibah-musibah dan menyebabkan diakhirkannya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penyebabnya. Kalau ingin mendapatkan pertolongan, maka ya, mendekat kepada Allah Ta'ala, melaksanakan semua perintah, menjauhi larangan, menolong agama Allah. Sebaliknya maksiat ya, dan tafrid ya, tafrid itu menganggap remeh dalam kemaksiatan, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, ini merupakan pintu untuk sampainya kepada penelantaran dari Allah Ta'ala, musibah-musibah, dan diakhirkannya pertolongan Allah Ta'ala.
Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ya. Juga disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Adzan dulu ya. Ya? 1 menit lagi. Dalam surat Al-Hajj, la yansurannallaha man wala yansurannallahu man yansuruhu. Allah pasti akan menolong. Allah sungguh-sungguh benar-benar, di sini dalam taukid dan nun taukid. Allah sungguh-sungguh benar-benar akan menolong orang-orang yang menolongnya. Nah, bagaimana menolong Allah nanti kita akan jelaskan. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Alladzina makannahum fil ardi aqamu shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Dan orang-orang yang Allah berikan ya, kekuasaan di muka bumi ini dan mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, ya, maka walillahi aqibatul umur, dan hanya milik Allah kesudahan seluruh urusan. Ya. Dalam ayat yang lain firman in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Dalam ayat yang lain in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Itu janji Allah. Kemudian nanti akan kita bahas bagaimana cara menolong Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah itu Maha kuasa, ya Aqawiyyun aziz, yang Maha kuat lagi Maha perkasa. Nanti insyaallah kita lanjutkan setelah pada isya. Naktafi bihadzal qadar, astaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. Kita lanjutkan buah dari mengimani nama Allah An-Nasir dan An-Nasir. Ya. Jadi kita harus menempuh sebab untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kita menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara menolong Allah Subhanahu wa taala? Ya. Masyaallah. Jazakallahu khairan. Bagaimana menolong Allah taala? Yang pertama, ahaduha an tansuru dinallah bil jihad anhu yansurukum. Yang pertama itu menolong agama Allah. Dengan cara menolong agama Allah dengan berjihad, ya, menegakkan agama Allah, berdakwah. Dan jihad itu, peperangan itu bagian dari metode dakwah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama tauhid. Memang dalam peperangan itu ada keburukan, tapi itu keburukannya lebih kecil daripada membiarkan kesyirikan terus tersebar di atas muka bumi ini, dan kerusakan kesyirikan itu jauh lebih besar. Makanya ya Syekh Asadi menyebutkan di antara sebab ya, jihad itu karena kasih sayang, agar supaya manusia merasakan bagaimana hidup di bawah syariat Islam, syariat yang penuh kebaikan, penuh kemudahan, syariat yang menghantarkan kepada kebahagiaan, ketenangan, keselamatan di dunia dan akhirat. Maka di sini meskipun jihad itu ada keburukan, untuk menghilangkan keburukan yang lebih besar, yaitu kesyirikan. Ya, kaidahnya irtikabu akhafid dararain, ya, melakukan darurat yang memilih darurat yang lebih ringan dari dua mudarat. Karena kalau dibiarkan kesyirikan ini akan membahayakan manusia dunia dan di akhirat. Maka kemudian dengan jihad. Tapi jihad kan bukan berarti kita langsung menyerang membabi buta. Ada ada aturan mainnya. Pertama apa? Dakwahkan Islam.
Kalau mereka menerima Islam, ya ketika itu juga mereka adalah saudara bagi kita. Kalau tidak mau menerima Islam, maka boleh tinggal di negeri kaum muslimin tapi bayar jizyah. Maka mereka itu dijamin keamanannya oleh pemerintah kaum muslimin. Kalau nggak mau bayar jizyah, baru kemudian diperangi. Dan diperangi juga dengan penuh adab kan. Tidak boleh membunuh orang tua, perempuan, anak-anak. Tidak boleh merusak pepohonan jika itu tidak ada faedahnya. Ya, tidak boleh menyakiti. Ada tata caranya. Untuk berperang itu fadribu unuqahum ya, atau riqab itu ini ya, belakang. Makanya kalau kita nyembelih apa, sapi ya depan ya, nahar. Tapi kalau manusia itu di dia, manusia mah di riqab. Makanya penggal itu dari belakang. Itu cara mematikan yang paling cepat ya, supaya dia tidak merasakan sakit. Ya, jadi menolong agama Allah dengan jihad, ya, jihad dengan jiwa, jihad dengan harta, dengan pemikiran, dengan lisan, itu semuanya jihad untuk memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Maka Allah akan menolong kalian. Yang kedua, antansu awliya Allah biddu'a, yang kalian ya menolong wali-wali Allah dengan doa. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wahum yattaqun, orang beriman dan mereka bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang beriman dan mereka bertakwa. Mereka lah orang-orang yang disebut wali-wali Allah. Mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia. Maka lihat dia, apakah dia di atas sunnah atau tidak. Maka mereka wali-wali Allah. Banyak wali itu, bukan cuma 9. Semua orang beriman dan bertakwa, dia menunjukkan kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan dia berada di atas sunnah. Mereka wali-wali Allah. Menolong Allah dengan cara apa? Menolong wali-walinya dengan doa. Kemudian yang ketiga, antan suruh Nabi Allah wa adhafan nasri ilallahi tasrifan lin nabi wa awliyaihi lid-din. Ya, menolong Allah maksudnya menolong nabi-nabi Allah. Ya, dan Allah mengilufatkan pertolongan nabinya itu sama dengan menolong kepada Allah Ta'ala, tasrifan lin nabi, sebagai bentuk pemuliaan kepada para nabi dan wali-walinya. Ya. Lidin, untuk membela agama. Sebagaimana Allah firman dalam surat Muhammad ayat yang ke-7. Man dalladzi yuqridullaha qardon hasanan. Siapakah yang akan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Padahal Allah tidak butuh pinjaman, Allah Maha Kaya. Pinjaman untuk apa? Untuk membela agama Allah. Ya. Kemudian buah yang ketiga, syu'urul abdi bihajatihi li nusratillahi ta'ala fi jami'i a'walihi wa syu'unihi kulliha wa annahu la yastaghni an nusrati rabbih lahu tarfata ain fa huwa muhtajun ila an yansuruhu Allahu azza wa jalla ala hawahu wa nafsihi wa huwa muhtajun ila nusratillahi ta'ala lahu ala saytanihi minal ins wal jin wa huwa muhtajun ila nusratillahi lahu ala a'da'ihil kafirin. Wabil jumlah fa huwa muhtajun ila awnillahi azza wa jalla wa nusratihi ala fitanis syubuhat wa syahwat wa qaidil a'da. Buah yang ketiga, mengimani nama Allah An-Nasir, yang Maha Penolong, yaitu seorang hamba merasakan kebutuhan yang sangat terhadap pertolongan Allah azza wa jalla di seluruh kondisi ya, dan keadaannya seluruhnya. Maksudnya dia ya, tidak pernah
merasa cukup, artinya senantiasa fakir akan pertolongan Robnya. Dia pernah merasa cukup sekejap mata pun akan pertolongan Robnya, maka dia butuh kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk bisa menundukkan hawa nafsunya, untuk bisa menundukkan jiwanya. Nggak mudah untuk menundukkan hawa nafsunya. Ya, makanya man suqa nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terbebas dari kebakhilan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sulit ya untuk bisa memerangi kebakhilan dalam diri itu sulit. Kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah. Maka dia butuh kepada pertolongan Allah Ta'ala baginya untuk bisa mengalahkan setan dari jenis manusia dan jin. Ya, perlu pertolongan Allah Ta'ala dari setan, dari golongan jin dan manusia. Golongan jin bisa ku ayat kursi, setan golongan manusia mah bisa diusir ku ayat kursi. Bacakan ayat kursi ngale-lewe. Setan dari golongan manusia bungkelekan eta mah. Kita perlu pertolongannya ya. Dan dia butuh kepada pertolongan Allah Ta'ala untuk menghadapi musuh-musuhnya orang kafir. Wabil jumlah, maka secara keseluruhan dia butuh kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla ya, dari fitnah-fitnah syubhat maupun syahwat dan tipu daya musuhnya. Oleh karenanya datang banyak doa-doa yang sabit dari Nabi SAW untuk meminta pertolongan ya dari keburukan dan pelakunya. Di antara doanya yaitu hadis riwayat Tirmidzi. Ya, hadis ini hasan sahih ya. Di antaranya Rabi'a ini wala tu'in alayya wansurni wala tunsur alayya wamkurli wala tamkur alayya wahdini wa yassir huda li wansurni ala man bagha alayya. Rabi'ain wala tu'in alayya, wahai Rabbku bantulah aku, wala tu'in alayya, dan jangan engkau bantu orang yang berbuat buruk kepadaku. Wansurni wala tunsur alayya, menangkanlah aku ya, tolonglah aku, dan jangan engkau menangkan musuh atas diriku. Wamkurli wala tamkur alayya ya, wamkurli ya, buat makarlah untuk membela aku, dan jangan engkau membuat makar untuk menjatuhkanku. Wahdini wa yassir hudali, berilah hidayah kepadaku dan mudahkanlah hidayah untukku. Wansurni alaman bagha alayya, dan tolonglah aku dari orang yang berbuat dolim kepadaku. Nah, ini kalau bisa dihafal alhamdulillah. Namun terbiasa kumaha mangga ku bahasa Sunda gitu tina naon. Minta apa pertolongan. Di antara doa yang lain hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud ya, dan Tirmidzi mengatakan ini hasan gharib. Allahumma anta adudi wa nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Ya Allah, engkau adalah pelindungku, wa nasiri, dan engkau adalah penolongku, wa bika ahulu, denganmu ya, dengan minta pertolongan kepadamu aku menghadang, wa bika asulu, dan dengan meminta pertolongan kepadamu asulu aku menyerang, wa bika uqatil, dan dengan meminta pertolongan kepadamu uqatil, aku berperang. Itu diantara doa-doa ya, minta pertolongan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya dan wali-walinya al-mujahidin yang mereka berjihad, bi annahum yatabarrauna min hauli wal quwwah, mereka berlepas diri dari daya dan kekuatan diri sendiri. Wa yas'aluna subhanahu an-nasra, dan mereka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tasbita aqdam, untuk ditetapkan kakinya, kama jaa dzalika fi sifatir rabbaniyin, bagaimana itu pada sifat-sifat ya para rabbaniyin ini. Atau firman dalam surat Ali Imran ayat 146 sampai 147. Wa qayyim min nabiyyin
qatala ma'ahu ribiyuna katsirun wa ma hanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Berapa banyak para nabi mereka berperang bersamanya, ada robaniyun katsirun, ya, orang-orang ya, pembelaannya yang banyak, yang bertakwa. Wa makanu wa ma hanu wa ma lima asabahum fi sabilillah, dan apa yang menimpa mereka ya, kesulitan-kesulitan di jalan Allah ya, fama wahanu, tidak membuat mereka lemah ketika menghadapi peperangan, tidak membuat mereka lemah. Wa madaufu, tidak membuat mereka berputus asa. Wa mastakanu, tidak membuat mereka menyerah ya. Wallahu yuhibbus sabirin, sungguhnya Allah mencintai orang sabar. Wa makana qaulahum, tidaklah ucapan mereka illa hanyalah anqalu, mereka mengatakan rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Rabb kami ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan ampunilah ya perbuatan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin, dan kokohkanlah kaki-kaki kami dan tolonglah kami atas kaum orang-orang kafir. Itu doa mereka ya. Ya, maka ya kesimpulannya bahwa di buah yang ketiga ini dengan mengenal nama Allah An-Nasir, bahwa Allah esa di dalam rububiyahnya, tidak ada kemenangan kecuali kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap kita menang dengan kekuatan kita atau bantuan orang lain, tidak ada yang bisa memberikan An-Nasru kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah esa di dalam rububiyahnya. Maka mintalah kemenangan hanya dari Allah Ta'ala. Hanya Dia yang bisa mendatangkan kemenangan, mendatangkan pertolongan ya. Itulah 3 buah dari mengimani nama Allah An-Nasir ya. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan, silakan ya. Ya, ini berbicara kalau jihad dengan fisik itu berbicara tentang kafir harbi namanya, kafir yang memerangi kita. Karena kafir itu ada 4 ya, gak semuanya kafir itu boleh diperangi, tidak. Yang pertama kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kita, maka itu jelas kita diperintahkan untuk memerangi mereka karena mereka memerangi kita. Yang kedua namanya kafir zimmi, kafir yang memiliki perjanjian dengan kita, perjanjian damai dengan kita, seperti penduduk Indonesia sebagiannya orang kafir, maka mereka itu kafir dhimmi yang tinggal di satu negeri dengan kaum muslimin yang memiliki perjanjian antara kita dengan mereka. Dan perjanjian kita dengan mereka apa? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu perjanjian kita dengan mereka. Maka kita tidak boleh menyakitinya, tidak boleh mengganggunya, apalagi memeranginya. Yang ketiga kafir mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir yang antara kita dengan negara mereka punya perjanjian damai ya, seperti misalkan kita dengan mana ya, Malaysia misalnya ada perjanjian damai, kita nggak boleh ya, menyerang mereka, nggak boleh. Ada perjanjian antara pemerintah kita dengan pemerintah mereka, namanya kafir mu'ahad, yang terkait dengan ahad ya, perjanjian. Ada kafir mustakman. Mustakman itu yang minta suaka kepada kita, seperti misalkan orang-orang yang datang ke kita ya untuk belajar, kemudian para wartawan ya, terus atas pemerintahan ya, yang mereka itu ketika mendapatkan visa dari negara Indonesia, maka itu sudah merupakan jaminan keamanan dari negara. Kita nggak boleh kemudian untuk mengganggu mereka ya. Adapun yang sombong, yang sewenang-wenang itu ya, itu masuk ke dalam kafir tadi ya. Yang boleh diperangi itu kafir harbi. Adapun kaum muslimin yang berbuat sewenang-wenang dan sebagainya, itu ada mekanisme tersendiri. Nggak boleh kemudian kita menegakkan jihad
fisik kepada mereka. Ada aturannya. Ya. Itu kami. Nah, ya, sami-sami. Ya. Ada lagi? Ya, Pak RW. Ya. Ya. Ya, ya. Betul. Palestina. Ya tadi ya ya bagus ya. Jadi ya kita saksikan ya saudara kita ya, dan kita pun bersedih ya. Tapi ingat segala sesuatu ada aturan mainnya. Dan kita tidak boleh berjihad kecuali dengan pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengumumkan jihad, nggak boleh kita kemudian sendiri pergi ke sana. Itu bukan jihad namanya. Jihad itu bersama dengan pemimpin. Kemudian bagaimana cara kita membantunya? Ya dengan doa. Pertama dengan doa. Sisipkan doa. Dari doa kita untuk mereka, supaya Allah cepat menolong mereka, cepat berikan an-nasru kepada mereka, kemenangan kepada mereka. Kemudian dengan harta yang kita miliki, dan alhamdulillah kita banyak ya penyalur yang amanah insya Allah ya, yang menyampaikan kepada mereka. Dan juga ya tentunya dengan nasihat ya, seperti tadi bisa jadi terasa telatnya pertolongan itu karena kemaksiatan dan menyelisihi syariat. Maka itu diperlukan untuk mereka agar supaya mereka tetap bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan itu adalah merupakan sebab untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian mereka memahami di balik semua itu ya, bisa jadi kenapa telat, bisa jadi karena ya mereka ya, bisa jadi belum siap ya. Kalau Allah berikan kemenangan sekarang, bisa jadi belum siap. Maka husnudon ya, tetap mereka menyatukan barisan dan seterusnya. Kemudian juga kenapa telat ya, karena bisa jadi ya niat-niat mereka itu bukan karena Allah. Maka luruskan niat, jangan sampai niatnya itu untuk nanti kemudian, karena di sana banyak kelompok juga ya. Selain yang masyhur itu sekarang Hamas, kemudian ada PLO juga, ada Fatah juga. Ini di sana banyak juga ya. Nah, mereka juga ya kadang-kadang itu ada niat-niat yang tidak baik, maka berusaha untuk meluruskan niat karena Allah Ta'ala, bukan karena kekuasaan lain sebagainya. Kemudian juga ya jangan sampai disusupi oleh kesyirikan, diantaranya riya, sum'ah dan lain sebagainya. Ingin disebut pemberani, punya kekuatan, kemudian mereka berperang karena istilahnya untuk berbangga ya, berbangga. Itu perkara-perkara yang harus dihilangkan. Ya itu diantara hikmah-hikmah. Dan juga diantaranya ya Allah hendak, kenapa diulur-ulur ya, soal diulur, Allah hendak mengungkap kebatilan yang sedang mereka perangi, itu orang-orang Israel. Makanya sekarang alhamdulillah ya, tidak hanya dia itu dihujat oleh dunia, bahkan dia pun dihujat oleh penduduknya sendiri. Dia diprotes oleh penduduknya sendiri. Maka dia semakin terlihat ya keburukan ya, kebatilannya. Allah hendak menyingkap kebatilan, sehingga tidak ada orang yang tertipu sehingga kemudian menolong mereka. Tidak ya. Semua orang sekarang sepakat ya, melihat kebatilan siapa namanya? Netanyahu ya, Benyamin Netanyahu. Itu di antara hikmah-hikmahnya. Yang jelas Allah tidak akan menyelesaikan janjinya, dan Allah sangat sayang kepada orang beriman.
Akan tetapi Allah itu Al-Hakim yang maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kapan waktunya, momennya, Allah yang lebih tahu. Dan juga diantara ya keberkahan bagi mereka ya, tentunya mereka itu lebih dari kita ya sebetulnya. Mereka diberikan gerbang-gerbang untuk meraih surga dengan jihad. Kita nggak bisa. Padahal itu mungkin cita-cita seluruh orang yang beriman. Allah berikan kepada mereka. Sebetulnya mereka sering diberikan bonus. Yang diharapkan oleh semua kaum muslimin di dunia itu diberikan kepada mereka. Untuk mendapatkan jihad, pahala jihad luar biasa. Juga pahala kesabaran dari semua yang mereka alami itu, semuanya itu Allah tidak akan mengambil sedikit pun dari seorang mukmin kecuali Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Banyak ya sebetulnya hikmah itu. Ya, semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka, kekuatan, dan kita bagaimana ya, doakan terus. Kalau kita ada kemampuan harta ya kita sumbangkan. Ya. Sungguh ya, kalau kita melihat dari dibalik semua perkara yang tidak mengenakan itu, satu yang kita benci tersebut, dibalik semua itu Allah sedang melimpahkan rahmat kepada mereka. Sampai anda lihat seorang ibu itu ketika dikabarkan anaknya mati, dia bersyukur. Itulah tujuan orang tua, mendapatkan anak yang soleh. Nggak ada seorang pun orang tua yang berbahagia hanya dengan anak nate karesep garilis benghar tapi tersoleh. Kira-kira senang mau? Oh, wow. Makanya waj'alna lil muttaqin Rabbana hablan min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan. Nggak ada yang lebih menyejukkan pandangan seorang yang beriman kecuali ketika dia melihat ada kesolehan, ada ketakwaan pada istri dan anak-anaknya. Itu yang paling membahagiakan. Ya, karena nggak ada tujuan seorang mukmin melebihi surga. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kalian hanya disempurnakan pahalanya nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Ini sukses yang sungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Maka pantas ibu tadi ketika mendengar anaknya itu mati dan dia berharap dia mati syahid, itu adalah kebahagiaan. Itulah sukses yang sesungguhnya. Ya. Dan masih banyak hikmah yang lain yang mungkin kita tidak. Makanya Al-Latif itu seringkali dikabarkan dengan Al-Khabir. Al-Khabir itu yang maha mengetahui dengan sedetil-detilnya. Maka kelembutan itu di luar nalar kita, yang seringkali kita luput. Makanya wajib bagi kita untuk senantiasa husnudzon kepada Allah dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pada perkara yang membahagiakan, perkara yang pahit, perkara yang terlihatnya itu tidak mengenakan, justru di sana berlimpah rahmat Allah taala. Ya. Itu ya. Ada lagi? Ibu-ibu ada lagi? Nah, ibu-ibu geus beres sih kan namanya. Nah, ya, kalau cerita pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.